Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan membicarakan mengenai epistemologi. Epistemologi berbicara mengenai teori pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Hadirnya gambaran mengenai sesuatu di dalam pikiran kita. Ada gambaran mengenai sesuatu di dalam pikiran kita. Itu menjadi salah satu definisi dari pengetahuan. Apa yang hadir dalam pikiran kita tentang ada, misalnya ya, hadirnya suatu gambaran mengenai sesuatu, kesesuatuan. Bahkan kata Edmund Husserl nyatakan bahwa kesadaran kita itu selalu mengenai sesuatu, intensionalitas. Nah, menurut Mula Sadra bahwa pengetahuan itu adalah hadirnya suatu gambaran di dalam mengenai sesuatu di dalam pikiran kita. Nah, dari mana kita akan mendapatkan pengetahuan? Lewat rasionalitas, pengalaman. Nah, ini pengalaman tuh ada terbagi dua ya, ada pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Pengalaman langsung gitu kita melakukan sesuatu aktivitas, kita menemukan sesuatu secara langsung, ya itu disebut dengan pengalaman langsung. Sehingga kita membangun pengetahuan mengenai sesuatu itu sangat meyakini itu karena kita langsung berhadapan, mengalami seperti itu. Juga ada pengetahuan yang bersifat tidak langsung, kita memahami sesuatu itu karena konsep mengenai sesuatu itu. Jadi kita tidak mengalaminya, tidak kita menghadapinya, tidak menemukan sesuatu itu secara personal, subjektif gitu ya. Jadi kita melalui konsepsi. Jadi pengalaman kita ini memang selalu berhubungan dengan sesuatu ya. Sesuatu tentang kesadaran akan sesuatu, tentang pengalaman akan sesuatu, belajar membaca, menulis, menyanyi, mungkin mandi, itu semua pengalaman. Juga pikiran kita merumuskan mengenai bagaimana kita misalnya memikirkan tentang segala sesuatu yang ada. Siapakah yang menciptakan segala sesuatu yang ada? Ini apa nih? Pengetahuan apa nih gitu ya? Jadi salah satu dasar-dasar pengetahuan yang menyebabkan kita berpengetahuan itu rasionalitas, kemudian pengalaman. Tadi ada pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Kemudian betapa pentingnya ingatan, karena ingatan inilah yang mengkondisikan suatu pengetahuan. Kita akan membangun suatu proposisi, membangun suatu kesimpulan itu harus ada ingatan gitu. Kita ingat akan sesuatu lalu kita mendeskripsikannya. Betapa penting ingatan itu ya. Jadi harus kita jaga akal kita secara fisik karena ingatan itu berhubungan dengan sesuatu yang fisik juga. Dan ingatan ini memang non material juga ya, kinerja yang non material. Tapi ia berhubungan dengan otak yang fisik itu, akal yang fisik itu. Jadi kita harus mendapatkan pengetahuan selama kita bisa mengingatnya. Kemudian seseorang itu berpengetahuan karena kesaksian yang lain. Kita tidak mengalami sesuatu keadaan, peristiwa misalnya tentang nabi, tentang Tuhan, tapi kita kesaksian menurut kesaksian orang lain, kesaksian orang terpercaya gitu kan. Itu kesaksian di dalam tulisan atau secara lisan. Manusia ingin tahu sesuatu ya, dia menuliskannya menjadi suatu kesaksian. Kemudian selama seseorang itu bisa punya rasa minat mengenai pengetahuan, dia akan bisa mendapatkan suatu pengetahuan. Kemudian logika, manusia membutuhkan logika. Logika itu cara berpikir yang tepat ya. Tujuannya untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar mengenai sesuatu atau mengenai konsep sesuatu.
Selain itu dasar pengetahuan itu ada bahasa. Manusia itu selain membutuhkan ingatan, dia juga butuh membahasakan sesuatu, karena pengetahuan dibangun dengan bahasa, dideskripsikan dengan bahasa, disistematisasikan sebagai suatu gramatika, sebagai suatu kalimat, sehingga akan menjadi makna itu oleh bahasa. Dan itulah yang membuat kita berpengetahuan. Tapi yang pasti yang paling fundamental itu adalah kita membutuhkan pengetahuan dasarnya, karena kita itu kebutuhan kita gitu. Pengetahuan itu khususnya bagi mereka yang hidup di dalam zaman informasi ini, apalagi dihubungkan dengan komersil, pengetahuan itu sangat penting, informasi sangat penting mengenai saham, mengenai